Baik, di sini saya akan memulai dengan analisis posisi bumi terhadap matahari dan iklim yang ada. Nah, sebelumnya kita menemukan lokasi terlebih dahulu, yaitu di Riau dengan ibu kota Pekanbaru. Dapat dilihat bahwa Pekanbaru berada sedikit di atas garis ekuator, berada pada latitude 0,448 derajat, sehingga Pekanbaru memiliki iklim tropis. Sepanjang tahun akan mendapatkan sinar matahari yang cukup, dan dilihat dari data yang ada akan mendapat sinar matahari sekitar 12 jam lebih setiap harinya. Lalu secara musim kita andaikan pada bulan Mei, Pekanbaru berada di antara spring dan summer, yang jika di Indonesia hanya memiliki 2 musim, berarti mulai memasuki musim panas. Kemudian contoh lagi pada bulan November, berada di antara autumn dan winter, yang berarti mulai memasuki musim hujan. Saya Titis Lur akan menjelaskan secara singkat mengenai Sunpath on Map. Pada dasarnya Sunpath on Map merupakan aplikasi atau software yang menampilkan diagram jalur matahari secara 2 dimensi pada Google Maps. Sunpath on Map berfungsi untuk mengetahui bagaimana posisi matahari dapat mempengaruhi posisi pencahayaan atau pembayangan bangunan ataupun desain rancangan kita nantinya secara lebih detail. Nah, sampel di sini adalah kota Pekanbaru seperti pada layar dan yang memiliki latitude 0,51044 dan longitude 101,438309. Garis kuning merah merupakan garis edar matahari dan kita mengambil sampel di sini tepat pada 12 Januari 2022 pada 12.00. Posisi kita ada pada warna biru dan posisi matahari pada titik merah di sini. Nah, posisi kita memiliki waktu edar yang diketahui dari sunrise sampai dengan sunset yaitu 06.20 sampai dengan 18.26 yaitu sebesar 12 jam 6 menit, sehingga posisi kita berada di sini. Walaupun kita menghadap ke utara, posisi matahari ada di belakang kita yaitu di selatan, dan jika kita menghadap selatan pula, posisi matahari akan di puncaknya yaitu di selatan pada pukul 12.03. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan mengenai Sunpath on Map. Terima kasih. Selanjutnya adalah dynamic overshadowing. Dynamic overshadowing digunakan untuk mengetahui letak dan arah bayangan bangunan yang nantinya akan berguna dalam menentukan bukaan di sekitaran saya. Model yang digunakan adalah sebuah rumah tipe 45. Di sini saya mengambil pada tanggal 27 April 2022. Pada pukul 7 pagi, matahari berada di sebelah timur dan bayangan sebelah barat. Pada pukul 12 siang, matahari berada tepat di atas rumah dan bayangan sangat pendek, sehingga panas yang diantarkan sangat besar dan tidak ada bayangan dari sisi kanan maupun sisi kiri. Selanjutnya pada pukul 5 sore, matahari berada di sebelah barat dan bayangan berada di sebelah timur. Arah bayangan berpengaruh pada musim di setiap bulan. Pada bulan April yang sudah dijelaskan yaitu musim kemarau, dan bulan Desember yaitu musim hujan, arahnya akan berbeda. Pada bulan Desember pada pukul 7 pagi, matahari berada di sebelah timur, akan tetapi bayangan berada di sebelah barat laut. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan yaitu penghematan listrik akibat cahaya matahari dan rumah akan terasa sejuk di beberapa jam tertentu karena bayangan tersebut. Dynamic daylighting oleh Andrew Mars ini membantu proses analisis desain dengan cepat, khususnya pada bukaan dan bayangan. Analisis yang digunakan juga dipresentasikan secara real-time atau diatur sesuai dengan waktu serta lokasi yang kita inginkan. Model ini dilokasikan sesuai dengan kota yang kelompok kami dapatkan, yaitu Pekanbaru, ibu kota dari Provinsi Riau. Model ini dapat diskalakan sesuai dengan keinginan eksplorasi pribadi. Berikut adalah hasil eksplorasi bukaan yang kami anggap sebagai kafe pada zaman sekarang yang menggunakan bukaan yang besar dengan alasan pencahayaan alami serta estetika. Panel menunjukkan arah utara sehingga fasad bangunan menghadap ke selatan. Hal ini dimaksudkan agar cahaya matahari yang didapatkan itu konsisten atau tak terlalu ekstrim. Selanjutnya, daylight factor. Persenan angka di sini yaitu sebagai bandingan lux cahaya dalam ruangan dan luar ruangan. Misal, persen pada DF sebesar 18% berdefinisi bahwa lux dalam ruangan merupakan 18% dari lux di luar ruangan. Begitu juga dengan angka persen lainnya. Bayangan model diakses melalui sun display dan bisa disesuaikan dengan jam yang diinginkan. Berikut adalah gambaran bayangan yang ada jika terdapat beberapa bangunan di samping
yang disesuaikan dengan jam yang terlihat di sisi kanan. Adapun semua bayangan ini membentuk mengarah ke kiri atau ke kanan dikarenakan alasan arah fasad kafe ini menghadap ke arah selatan. Hal ini dapat dianggap sebagai kelebihan bangunan karena akan terus mendapat penerangan alami yang cukup didukung oleh bukaannya, tetapi tetap tidak terlalu panas karena tidak langsung menghadap sinar matahari. Bentuk bukaan lebar ini menyesuaikan optimal strategi yang sudah dibahas pada pre-design SketchUp, yang mana membahas bahwa solar control dapat direduce sekitar 90% dengan bantuan material, glazing, serta shading. Lalu analisis melalui pre-design hampir pada semua musim didefinisikan pada wet season atau musim hujan, ikuti dengan kelembapan, kemudian suhu berkisar 23 hingga 32 derajat. Panjang tahun, angin cenderung tenang, arah angin pada musim hujan berasal dari utara, pada musim panas cenderung dari tenggara. Kemudian pada perpindahan musim hujan, angin berasal dari semua arah. Lalu Pekanbaru disinari matahari 12 jam setiap harinya, dengan perbandingan awan yang tidak terlalu jauh, sehingga AC dibutuhkan sepanjang tahun, terutama pada musim panas. Polusi udara di Pekanbaru dominan pada area medium, sehingga impactnya 73% untuk outside. Udaranya nyaman, hangat, tenang, dan jarang angin. Digunakan untuk menikmati cuaca luar ruangan. 27% direkomendasikan untuk berada di dalam ruangan karena cuaca yang begitu panas. Lalu jalan arsitektur yang terbaik adalah take the inside side, dengan memberikan banyak bukaan penghubung luar dan dalam, juga penambahan area luar dengan sedikit pelindung cahaya. Rekomendasi yang kedua adalah provide shelter from heat, dengan memberikan pelindung cahaya juga menambah pendingin udara di dalam ruangan. Selanjutnya, saran ratio glazing maksimum untuk iklim di Pekanbaru. Rekomendasinya yaitu tetap fokus pada strategi untuk mengurangi panas. Tingkat glazing sangat mempengaruhi efek dari heat gain atau panas yang akan diterima. Yang akan dibahas lebih lanjut yaitu optimal strategi, di mana material yang menggunakan glazing berkemampuan bagus, reduksi yang bagus, shading, serta material yang tertera untuk tujuan solar control yang pas. Di pre-design SketchUp ini, kita dapat mencoba untuk mengira-ngira strategi material dan glazing untuk menyesuaikan panas yang masuk. Tetapi, semua ini bukan hanya mengenai ketinggian persenan radius panas yang perlu didapat, melainkan diperhatikan bahwa makin bagus glazing yang digunakan, semakin ia bisa meradius panas, maka biaya yang digunakan akan bertambah mahal sesuai dengan kualitas yang dimiliki glazing serta material lainnya. Sehingga untuk mendesain serta penentuan glazing, selain memperhatikan solar control, maka harus diperhatikan juga biaya yang diatur agar hasilnya sesuai keinginan serta budget. Ya, di sini saya Titis Luhur Pambudi akan menjelaskan mengenai top lighting pada pre-design. Di sini saya mengambil sampel Pekanbaru atau kota Pekanbaru. Dampak frekuensi matahari pada strategi top lighting di sini ada cerah. Di sini memiliki frekuensi 60%, yaitu untuk memberikan pencahayaan yang sangat baik pada ruangan. Kemudian ada langit variabel atau cerah berawan, di sini frekuensi 27% dan 10% kaca atap mungkin perlu untuk memberikan pencahayaan yang baik. Kemudian ada mantra mendung atau mendung. Di sini sendiri memiliki frekuensi 8% atau 20% kaca atap diperlukan untuk memberikan pencahayaan yang baik pada ruangan. Kemudian ada mendung dan hujan di sini, frekuensinya adalah 5%, yakni sumber cahaya diberatkan pada pencahayaan lampu pada ruangan. Kemudian ada kesesuaian pencahayaan atas yang berbeda dalam iklim ini. Yakni ada yang mendapatkan bintang 3 membingungkan, yakni memberikan pencahayaan dari atas atap secara langsung. Kemudian ada bintang 2 di sini, antara lain gigi gergaji menghadap ke utara dan flash story, yaitu memberikan pencahayaan yang masuk melewati kemiringan atap yang secara tidak langsung masuk ke ruangan, baik melalui atas maupun samping. Kemudian ada gigi gergaji menghadap ke selatan, yaitu pencahayaan yang masuk namun membelakangi masuknya sinar matahari secara langsung, reflektor, cahaya langit, dan lampu atap. Selanjutnya adalah outside spaces untuk memaksimalkan penggunaan di luar ruangan. Hal yang perlu diperhatikan secara maksimal yaitu perlindungan terhadap matahari sebanyak 21%, perlindungan terhadap hujan sebanyak 33%, perlindungan terhadap
tambahan udara kipas sebanyak 50%, perlindungan terhadap cahaya sebanyak 32%, dan juga tidak boleh ada penghalang angin yang berbentuk solid, seperti pagar yang berbentuk solid karena dapat menghambat angin yang tidak sesuai dengan iklim di Riau, serta Riau tidak membutuhkan heating. Jika semuanya sudah tercapai, maka usability-nya akan mencapai hingga 95% per tahun.